Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Stuti Fajar dengan NIM 23040450225. Di video kali ini saya akan menyelesaikan salah satu UAS belajar dan pembelajaran yang dimana dosen pengampu Ibu Nur Wahyuningsi SPD MPD. Baik, yang pertama itu pada pengertian berbasis nilai, yang dimana pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika ke dalam proses belajar mengajar. Tujuannya itu adalah untuk tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan akademik kepada siswa, tetapi juga membentuk karakter dan setiap sikap dan sikap mereka agar menjadi individu yang berinteraksi dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun elemen aspek kunci yang sangat penting pada pembelajaran berbasis nilai, yang pertama itu pada integrasi nilai, yang dimana nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, dan rasa hormat diintegrasikan ke dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu pembelajaran konseptual, yang dimana materi pelajaran dikaitkan dengan situasi nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga mereka bisa memahami pentingnya nilai-nilai tersebut dalam konteks praktik. Selanjutnya, keteladanan, yang dimana guru berperan sebagai teladan dalam menerapkan nilai-nilai siswa, karena siswa belajar tidak hanya dari apa yang diajarkan, tetapi juga dari apa yang dicontohkan oleh guru mereka mengenai contoh dari gurunya. Selanjutnya itu pada refleksi dan diskusi, yang dimana siswa diajak untuk merenung dan berdiskusi tentang pengalaman mereka serta bagaimana nilai-nilai tertentu dapat diterapkan dalam berbagai situasi yang hormat dan diintegrasikan ke dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya kolaborasi dengan guru, dengan orang tua dan komunitas, dan ini melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses pembelajaran untuk memperkuat penerapan nilai-nilai di luar lingkungan sekolah, dan mereka bisa memahami pentingnya nilai-nilai tersebut dalam konteks praktik. Selanjutnya adapun mengenai macam-macam dari pembelajaran berbasis nilai, yang dimana pembelajaran berbasis nilai ini dapat diterapkan dalam berbagai bentuk dan metode. Berikut ini beberapa macam pendekatan pembelajaran berbasis nilai. Yang pertama itu pada pembelajaran inklusif, yang dimana mengajarkan nilai-nilai penghargaan terhadap keberagaman dan inklusi. Yang kedua itu siswa belajar tentang pentingnya menghormati perbedaan budaya, agama, dan latar belakang sosial. Selanjutnya pada pembelajaran berbasis proyek, yang biasa disebut dengan project basic learning, yang dimana siswa bekerja dalam proyek jangka panjang yang memerlukan penerapan nilai-nilai seperti kerjasama, tanggung jawab, dan integritas. Selanjutnya, proyek-proyek ini biasanya memiliki dampak nyata pada komunitas atau lingkungan mereka. Selanjutnya, pada pembelajaran comparative learning, yang dimana siswa bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang menekankan nilai kolaborasi, saling menghargai, dan empati. Setiap anggota juga kelompok bertanggung jawab atas peran tertentu dan saling membantu untuk mencapai keberhasilan bersama. Selanjutnya pembelajaran berbasis layanan, service learning, yang dimana menggabungkan pembelajaran akademis dengan pelayanan kepada masyarakat, yang dimana siswa menerapkan pengetahuan mereka untuk menyelesaikan masalah nyata di komunitas mereka, yang menekankan nilai-nilai seperti tanggung jawab sosial dan kepedulian pembelajaran. Selanjutnya pada pembelajaran kontekstual, yang dimana menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi nyata dan relevan bagi siswa.
dan membantu siswa melihat referensi nilai-nilai yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya pada pembelajaran reflektif, yang dimana mendorong siswa untuk merenungkan pengalaman mereka dan bagaimana nilai-nilai tertentu diterapkan dalam kehidupan mereka. Siswa menulis jurnal atau berdiskusi tentang pengalaman mereka dalam konteks nilai-nilai moral dan etika. Selanjutnya pembelajaran melalui studi kasus, yang dimana ini menggunakan studi kasus nyata untuk mengajarkan nilai-nilai siswa menganalisis situasi dan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai etis, dan membantu mereka mengamati kontekstual dari berbagai tindakan. Selanjutnya pada pembelajaran berbasis karakter, karakter education, yang dimana fokus khusus pada pengembangan karakter siswa melalui kurikulum yang dirancang untuk mengajarkan nilai-nilai tertentu secara eksplisit. Selanjutnya ini program biasanya mencakup kegiatan harian yang memperkuat nilai-nilai seperti kejujuran, rasa hormat, dan tanggung jawab. Selanjutnya yang terakhir itu pada pembelajaran melalui simulasi dan role playing, yang dimana siswa berpartisipasi dalam simulasi atau permainan peran yang mengharuskan mereka menentukan nilai-nilai dan metode untuk membantu siswa memahami perspektif yang berbeda dan membuat keputusan yang etis dalam situasi yang disimulasikan. Adapun juga yang sangat penting yaitu pembelajaran sosial dan emosional, social dan educational learning cell, yang dimana mengajarkan keterampilan sosial dan emosional yang penting seperti pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan nasional. Itulah tadi macam-macam dari pembelajaran berbasis nilai. Selanjutnya itu adapun dari ciri-ciri pembelajaran berbasis nilai, yang dimana pembelajaran berbasis nilai memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari pendekatan pendidikan lainnya. Yang pertama itu pada integrasi nilai dalam kurikulum, yang dimana nilai-nilai moral, etika, dan sosial integrasikan ke dalam setiap mata pelajaran dan aktivitas sekolah, yang dimana pengajaran ini tidak hanya terbatas pada satu subjek tetapi meliputi semua aspek pendidikan. Yang kedua itu pada pengembangan karakter, yang dimana fokus pada pengembangan karakter siswa secara menyeluruh termasuk kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, dan empati. Program dan kegiatan yang dirancang untuk membentuk dan memperkuat karakter siswa. Selanjutnya pendekatan holistik, yang dimana pembelajaran mencakup aspek kognitif, emosional, dan sosial siswa. Pendidikan yang mengakui pentingnya keseimbangan antara akademis dan pengembangan karakter. Selanjutnya lingkungan belajar yang positif, yang dimana sekolah menciptakan suasana yang mendukung, dimana siswa merasa aman, dihargai, dan mendorong untuk berpartisipasi. Keterlibatan aktif dari semua pihak di sekolah untuk mempromosikan nilai-nilai positif. Selanjutnya itu pada manfaat pembelajaran berbasis nilai, yang dimana pembelajaran berbasis nilai ini memiliki berbagai manfaat yang signifikan baik bagi individu siswa maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut beberapa manfaat utama dari pendekatan ini. Yang pertama itu pada pengembangan karakter, yang dimana perkembangan berbasis nilai membantu siswa mengembangkan karakter yang kuat, termasuk nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, dan empati. Sangat penting untuk membentuk individu yang berintegritas dan dapat diandalkan. Selanjutnya yang kedua itu pada keterampilan sosial dan emosional, yang dimana pendekatan ini meningkatkan kemampuan siswa dalam berinteraksi sosial, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.